Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Anda dalam situasi dan kondisi sehat walafiat ya. Saudara-saudara, dalam pertemuan Vicon ketiga ini ya, sebelum nanti UTS ya, itu nanti akan ada tugas yang saya akan berikan kepada Anda ya. Tugasnya sangat mudah dan sangat gampang ya, mencari sumbernya kan. Hanya saja bedanya nanti adalah Anda sudah mulai mengenal yang namanya jenis-jenis visualisasi data di dalam bisnis intelijen. Nah, saudara-saudara, fokus daripada itu fokus daripada ini ya, BI atau bisnis intelijen ini adalah memang pengolahan data ya, pengolahan data di dalam bisnis yang akan ditampilkan menjadi data-data visual ya. Jadi data-data visual ini diolah ya, diolah dan proses dari data-data bisnis ya, sebagaimana data-data penjualan, data-data marketing, data-data produksi, ya, data-data semua data-data yang terkait dengan bisnis, ya kan, itu dikumpulkan, ya, dikolek, ya, kemudian diolah, kemudian juga untuk ditampilkan menjadi data visual. Nah, kenapa informasi visual ini sangat penting, saudara-saudara? Informasi visual ini, gitu kan, nggak mungkin itu Anda itu melihat data itu dalam bentuk tabel atau array ya, itu kan sangat menyulitkan ya kan. Misalkan Anda kepingin melihat gitu kan data data volume penjualan 5 tahun, datanya dalam bentuk array ya atau tabel gitu ya, Anda pasti akan kesulitan untuk melihat data tersebut, karena tujuan kita melihat data itu adalah sebetulnya kita melihat tren ya, trennya ya, tren itu kecenderungannya, kemudian melihat polanya ya, pola pola itu berdasarkan macam-macam, boleh berdasarkan waktu, boleh berdasarkan kecepatan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, dengan tervisualisasi tadi saudara-saudara tergambarkan ya dalam bentuk grafik, maka apa gitu kan, maka kita itu memiliki kemudahan ya untuk mengekstrak informasi dari data. Jadi nomor satu, kenapa kita butuh visualisasi ya dalam BI ini gitu ya, itu adalah ini nomor satu ya, exploit the human visual system to extract information from data ya, untuk mengatasi gitu kan eh, kelemahan manusia di dalam melihat data kan, agar kita mendapatkan informasi dari data secara dari data tadi itu. Jadi kita itu mau memudahkan ya kan kita sendiri agar kita itu cepat mendapatkan informasi dari data tadi itu. Nah, data dinyatakan dalam representasi visual. Kemudian adalah untuk memberikan overview ya, overview kompleks dataset ya. Jadi untuk menjelaskan uh, dataset yang kompleks ya. Dataset yang kompleks itu data itu bisa fungsinya adalah waktu, fungsinya adalah yang lain-lain. Sehingga kalau data itu kita olah, bisa kita buat sebagai representasi data yang mudah untuk dipahami, dibaca, kita akhirnya jadi paham. Nah, gitu ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman di dalam memahami data yang kompleks ya. Kemudian juga untuk membantu assess in identifying exception data ya. Jadi assess in identifying exception in data and prompt user into action. Nah, ini lebih penting lagi ya. Membantu mengidentifikasi data-data tertentu ya. Misalkan ada penurunan, ada kenaikan. Pertanyaan adalah kapan ya. Tentu kan data itu harus terbonding dengan waktu sebagai fungsi waktu. Jadi untuk membantu kita mengidentifikasi data-data tertentu ya kan, dan mendorong kita untuk melakukan menindaklanjuti ya, prompt user into action ya, menindaklanjuti dengan data-data yang exception tadi itu ya atau tertentu. Kemudian juga adalah untuk mengidentifikasi struktur, pola, tren, dan anomali dan relationship. Nah, ini penting ya. Jadi untuk identifikasi struktur datanya, ya. Struktur data itu bentuk umumnya, ya. Kemudian pattern, pola, ya. Pola itu adalah gitu kan, eh, bisa dikatakan sebagai itu bentuk-bentuk yang umum dari semua data, ya. Kemudian tren ya, kecenderungannya dari pola tadi itu, ya, kecenderungannya kemana, ya, ke kenaikan, penurunan, ya, atau yang lain seperti itu ya. Kemudian juga ada anomali, ada katakanlah itu penyimpangan, ya, penyimpangan anomali ini tentu adalah karena hal-hal yang terkait dengan kondisi alamiah ya dari suatu data ya seperti itu.
Kemudian juga keterkaitan, ya, relationships in data, ya, data penjualan dengan data marketing, kan, itu pasti ada hubungannya. Jadi ada hubungan yang kuat atau erat di situ. Kemudian juga untuk membantu di dalam mengidentifikasi area of interest. Nah, ini penting ya. Jadi area of interest ini juga sangat penting. Di dalam kita melihat data, pasti ada hal-hal yang menarik, ya, yang itu tergambarkan di dalam bentuk visualisasinya. Jadi dari 5 fungsi informasi visualization ini, saudara-saudara, ini membantu kita ya di dalam pada akhirnya adalah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau knowledge ya, yang nanti dari situ kita bisa membuat satu rekomendasi untuk tindakan selanjutnya, di mana informasi visualisasi ini sudah saudara menggambarkan daripada performa suatu bisnis ya. Bisa katakanlah data penjualan, data produksi, data marketing dan lain-lain sebagainya ya. Halo saudara, paham kira-kira? Halo. Ya, Pak. Paham, Oke. Pak. Jadi visualisasi tadi sudah ada syaratnya apa untuk kita memproduksi eh, informasi visualisasi yang bagus ya. Jadi interactivity gitu ya, itu menjadi pertimbangan ya. Jadi orang melihat grafik yang kita desain tadi itu interaktif ya, interactivity ya, efisiensi ya, grafiknya efisien ya. Kemudian vocalization ya kan, grafik itu bisa dilakukan dynamic zooming ya, bisa di track gitu kan. Saya kepingin melihat ya pada tahun sekian. Padahal grafiknya itu menampilkan grafik 5 tahun, tapi bisa di zooming pada waktu-waktu tertentu. Nah itu artinya apa? Grafik itu didesain memiliki vocalization, ya, bisa melakukan itu lokalisir pada pada data-data tertentu seperti itu ya. Jadi syarat daripada good information di dalam visualisasi data itu adalah ini ya. Satu, dua, dan tiga ini. Interactivity, efisiensi, dan vocalization. Ya. Nah, nanti ini juga penting kalau nanti Anda tugas akhir itu kebanyakan anak-anak banyak yang membuat satu sistem informasi bisnis ya. Nah, harus ada konsep BI ini di akhir daripada desain web Anda ya. Usahakan akan ada representasi data dalam bentuk grafik ya, dan grafiknya juga macam-macam. Nanti akan kita lihat ya jenis-jenis grafik di dalam BI ini ya, supaya nanti bisa Anda gunakan di dalam tugas akhir ya. Sehingga Anda kalau mendesain web, misalkan adalah Pak, saya mau mendesain web untuk transaksi mesin cuci misalkan ya. Jadi Anda bisa gitu kan, betul menambahi konsep daripada BI ini pada akhir daripada web sistem informasi Anda ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat gitu kan contoh-contoh daripada grafik Power BI ya, atau juga dihasilkan dari salah satu software ya, atau juga aplikasi ya yang banyak digunakan untuk mengolah data-data bisnis untuk disajikan dalam bentuk information visualization ya. Saudara-saudara, Anda pernah bikin grafik? Coba saya tanya kepada Anda. Di Excel Anda pernah bikin grafik? Grafik hubungan antara satu variabel? Halo? Jarang, Pak. Jarang sekali ya. Nah, padahal grafik itu sangat penting ya. Grafik itu kan kalau zaman kita itu SMP ya, waktu Anda sekolah SMP, SMA kan sudah mulai mengenal fungsi ya, matematik ya. Jadi fungsi itu adalah hubungan variabel yang memiliki suatu formulasi yang bisa dinyatakan dari sebagai satu pernyataan ya. Sehingga itu bisa kita hitung, bisa kita simulasikan membentuk suatu grafik. Nah, sama. Jadi Power BI ini hampir sama dengan itu. Hanya bedanya adalah variabel-variabel yang dilibatkan sangat banyak dan sangat kompleks. Nah, tentu kita tahu jenis-jenis grafik itu yang umum dari kita belajar di Excel ya. Itu ada vertikal and horizontal bar gitu ya. Grafik ini kan. Nah, gitu kan. Ada pie gitu kan. Grafik ini ya, itu grafik pisah ya, ada grafik donat, ada itu subgroup pie gitu kan, ada grafik star gitu kan, ada block chart gitu kan. Nah, kemudian juga kalau itu garis ya, fungsi gitu kan, ada scatter, ada line, ada area bubble, ada overlay plots. Nah, grafik-grafik yang kita pernah lihat di dalam Excel, saudara-saudara, itu akan dibuat ya kan dengan software-software tertentu untuk Power BI, untuk business intelligence ya. Kemudian juga itu dari grafik tadi itu kan bisa kita buat satu konsep dynamic interactive chart and graph ya.
Kalau kita mendesain grafik menggunakan Excel ya atau juga sejenisnya ya, itu memang dia tidak didesain untuk interactivity ya. Dia didesain untuk input output ya. Jadi langsung tergambarkan dengan langsung ya. Berbeda kalau dengan BI, BI itu informatif dan interaktif. Ya. Grafik yang dihasilkan itu bisa kita olah secara dynamic. Tadi kan saya sebutkan ya kan di situ ada properti kan vocalization ya. Kita bisa memfokuskan pada data tertentu. Kalau kita menggunakan Excel tentu ini harus manual. Pak, saya ingin melihat data pada tahun ini. Nah, itu masih manual, masih ngedrag dan macam-macam. Tapi kalau power dengan business intelligence, saudara-saudara, itu bisa kita lakukan dynamic interaktif, chart and graph, ya. Dan nanti kalau misalkan Anda desain itu terkait dengan sistem informasi bisnis, ya pastikan konsep Power BI itu ada, ya. Kemudian itu data tadi itu kan mendukung kepada ya highly interactive business graphic ya. Ada animasi gitu ya, ada notifikasi gitu kan, ada pemberitahuan gitu ya. Sehingga data-data yang divisualisasikan itu kaya dengan informasi. Misalkan adalah dari data tren 5 tahun, di titik mana itu ada penurunan, ada kenaikan, ada anomali, itu bisa disajikan dengan data Power BI tadi itu atau business intelligence. Sehingga data itu tidak hanya grafik yang diam, tapi dia telling information, menceritakan informasi dari grafik yang dirancang tadi itu. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga itu mendukung kepada interaktif, highly interaktif. Jadi kalau misalkan orang melihat grafik ya, grafik yang Anda rancang ya, grafik hubungan antara X dengan Y, tapi di situ tuh ada animasi yang bergerak, ada itu suara multimedia yang memberikan narasi gitu ya. Sehingga data tadi itu menarik ya, menarik dan memberikan satu informasi yang banyak sekali. Nah, sehingga orang melihat data yang kita rancang dengan business intelligence ini, dia tidak hanya sekedar grafik atau visualisasi, tapi adalah tadi ya information visualization ya. Jadi ada informasi ya, yang diperoleh secara visual. Nah, sebagai contoh saudara-saudara, Anda kalau melihat mau beli sepatu, ya kan? Itu yang pertama Anda lihat itu gambar sepatunya, ya. Kalau misalkan Anda beli di online ya, gambar sepatunya apa spesifikasi sepatunya? Halo. Oh, kalau dari saya sih gambar, Pak. Nah, sama, saya juga gitu. Kita ini lebih mudah, ya. Manusia itu lebih mudah mengambil keputusan karena melihat gambar. Betul nggak pernyataan saya Ya, ini? Pak. Ya. Betul. Nah, betul kan ya? Kalau misalkan kita mau naik gunung, ya, kita mau naik gunung apa gitu kan. Pertama kita lihat kan dari jauh gunungnya dulu. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, gitu kan? Iya. Berbeda dengan Pak, ya kan? Saya baca gunungnya dulu, Pak. Gunungnya itu tingginya sekian, ininya sekian. Orang baca dulu, bisa nggak kira orang-orang bayangkan ya, kayak gitu ya? Ya mungkin ada ya. Mungkin ada yang orang-orang seperti itu gitu kan. Tapi mostly kita semuanya ini gampang sekali membuat keputusan, gampang menilai karena visual, ya. Karena visual perception yang kita miliki ini. Nah, ini juga sama, saudara. Di dalam bisnis juga berlaku seperti itu. Tadi teman Anda menyatakan, Pak, saya mau beli sepatu kan, itu saya nggak usah melihat sepatunya, Pak, saya langsung baca speknya. Itu kadang-kadang ya kurang meyakinkan ya, kalau nggak lihat gambarnya gitu kan, lihat contoh-contoh orang yang menggunakan produknya gitu ya. Nah itu juga sama ya. Jadi itulah pentingnya visualization ya. Jadi manusia itu lebih cenderung mengambil keputusan dengan visual ya, dengan visual information ya. Jadi kemudian ini ya provide visual analytics ya. Jadi itu menyediakan gitu kan analisa secara visual. Nah, ya menyediakan analisa secara visual ini memang nggak mudah ya. Excel itu belum bisa memfasilitasi ini ya. Karena itulah business intelligence ini masuk di dalam ilmu komputasi kita ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dengan analisa visual ya kan terjadi simulasi ya optimisasi gitu kan. Kemudian ya kan state of the art time series modeling ya. Sehingga kita bisa mengolah data itu menggunakan model-model yang sangat bagus sekali ya. Nah, ini contohnya saudara-saudara, ya. Contoh, bisa lihat ya, contoh-contoh information visualization ya di dalam business intelligence ya. Kelihatan ya saudara-saudara ya.
Kelihatan, Iya Pak. kelihatan Pak. Nah, ini contohnya ya. Pak, kita punya data banyak banget ini. Ya, datanya itu sampai berapa lah di dalam bentuk chart, itu dalam bentuk ini ya, tabel ya. Data-data dalam bentuk tabel ini tentu adalah data-data yang sudah diolah ya, data yang sudah dikumpulkan, dikolek, diolah gitu ya, sudah terklaster berdasarkan jenis-jenisnya ya. Kemudian data ini mau kita nyatakan ya. Ini adalah grafik bar chart ya, bar chart gitu kan. Kita melihat, ya kan, grafik bar chart ini gitu kan. Nah, apa sih bentuknya ini? Oh, ternyata bentuknya adalah seperti parabola, ya. Dia seperti mendekati distribusi normal dalam istilah statistik ya. Jadi kita melihat bar chart ini saudara-saudara memiliki pola. Pak, itu kan nggak presisi kalau Pak Ucu mengatakan distribusinya normal. Itu kan ada yang tinggi, ada yang nggak anu. Ya betul, namanya juga pendekatan ya. Jadi kalau kita melihat suatu data, saudara-saudara, kita menggunakan pendekatan-pendekatan fungsi yang mendekati. Ya, Pak ini sebetulnya segitiga, Pak, boleh. Ya, ya ini misalkan ada yang protes gitu kan, Pak ini kan bukan distribusi normal, ini segitiga, boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti kan bisa kita ukur mana yang lebih tepat akurasi daripada representasi data bar chart ini. Nah, gitu ya. Kemudian itu ada pola ya kalau kita plot ya, grafik scatter gitu kan, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita membuat grafik seperti ini di dalam Excel itu mudah sekali ya. Tapi kalau grafik yang kedua ini ya, mau kita lengkapi dengan analytics information itu jadi masalah ya karena tidak bisa dynamic ya. Karena Excel itu input output ya. Dia mengolah inputnya variabelnya berapa, outputnya berapa langsung statik ya. Jadi grafik ya kan tidak bisa kita tambah-tambah. Kalaupun kita menambahi itu hanya menambahi secara manual ya. Tapi kalau dalam BI saudara-saudara, setiap kita ngedrag ya mouse kita ini ya mouse ini untuk ngecek dia langsung muncul informasinya, penurunan, kenaikan ya, terjadi anomali ya, terjadi apa ya seperti itu ya. Jadi datanya adalah itu sangat informatif ya, sangat interaktif. Nah, bagaimana kita desain data ini tentu harus ada metode ya, metode-metode kita tambahkan ya. Tools Power BI yang ada saat ini pun itu masih saya katakan sebenarnya relatif standar ya, hampir sama dengan Excel ya, hampir sama, hanya bedanya dia powerful ya representasi grafiknya ya. Kemudian juga dengan pola-pola seperti ini saudara-saudara ya kan, kita mengetahui kecenderungan daripada data tadi itu ya, struktur data ya, kemudian kecenderungan data atau tren gitu ya, kemudian specific information gitu ya, itu dapat kita ketahui ya. Sehingga apa kalau kita melihat data ini, waduh, penurunan ini ya. Kalau orang sudah mendapatkan informasi penurunan, maka kan timbul suatu ide dan gagasan. Apa yang harus saya lakukan? Kok cenderung menurun ya? Nah, itulah sebetulnya outcome daripada Power BI. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini grafik yang bagus ini ya. Grafik yang sebelah kiri ini histogram ya. Histogram yang bagus ya. Kalau kita menggunakan apa itu Excel ini juga bisa dilakukan ya kan. Hanya bedanya setiap titik ini harus kita berikan manual informasi analitiknya ya. Jadi misalkan ini adalah grafik itu grafik bar chart ya dari 4 tahun. 91, 92, 93, 94 ya. Ini kalau kita gunakan fungsi matematika, bentuknya seperti apa ini? Cenderung seperti parabolik ya, atau setengah kurva ya, atau istilah setengah kurva ya, seperti itu ya. Jadi Pak, grafik yang hitam ini apa? Ini adalah grafik analitiknya sebetulnya. Ya, aslinya adalah yang kotak-kotak histogram ini ya. Hanya bedanya nih sebagai analisa itu kita lengkapi dengan pendekatan fungsi matematis. Kecenderungannya apa ini? Dia meningkat secara parabolik. Nah, ya, atau secara kurva, ya. Dia cenderung meningkat secara kurva. Nah, titiknya di mana titiknya gitu kan? Titik yang paling minimal ya, tengah-tengah itu kelihatan dari situ. Nah, ini kalau dengan Power BI dengan Business Intelligence saudara-saudara, informasi data ini kita lengkapi semuanya. Saya ngeklik ini muncul, saya ngeklik ini muncul informasinya, muncul bubble-nya, muncul informasi. Jadi kaya. Nah, seperti itu ya. Ini baru grafik yang 2 dimensi. Pak, boleh nggak saya mendesain grafik 3 dimensi? Oh, bagus sekali. Ya, grafik 3 dimensi kan orang melihatnya seperti bangunan. Nah, sebelah yang tengah ini ya, ini adalah grafik 3 dimensi. Sehingga kita juga begitu kita ngelihat grafik ini gitu kan, mana yang paling kecil, mana yang paling besar, mana yang
mana yang katakanlah itu ada critical point, mana yang katakanlah itu perlu diambil tindakan. Nah, ini muncul semua saudara-saudara ya dengan itu konsep visualization information tadi itu. Pak, saya mau bikin grafik dua tiga dimensi kontur, model permukaan atau topografi. Nah, ini juga penting. Ini paling banyak digunakan di area-area information signal processing ya, seperti itu representasi daripada itu data-data citra satelit, topografi, yaitu supaya melihatkan. Ini grafik ini seperti tiga dimensi, sebetulnya dia adalah empat dimensi. Karena di sini ada unsur warna sebagai pembeda daripada jenis-jenis datanya ya. Nah, ini ya. Dengan seperti ini saudara-saudara kita tahu mana ini yang kecil, mana yang besar, mana yang menengah, mana yang memiliki kecenderungan ke tertentu. Nah, ya. Jadi dengan itu metode visualisasi seperti ini memudahkan kita dalam mengambil suatu bentuk keputusan, ya. Halo, saudara-saudara. Iya, Pak. Kira-kira ini contoh-contohnya lagi ya. Contoh-contoh lagi. Ya, data geografis ya dari suatu negara atau suatu lokasi diberikan suatu informasi data intelijen ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kan, Pak ini gambar pemilu kemarin Pak ya bisa boleh juga ya kan. Itu juga termasuk daripada bisnis intelijen ya data-data itu survei ya data-data hasil pemilu gitu kan itu kan sering kita lihat di dalam televisi ya. Jadi representasi data itu sangat kompleks ya. Betul dia menggambarkan kontur itu suatu negara ya, atau peta suatu negara, tapi ditambahin dengan informasi-informasi ya terkait dengan proses bisnis ya. Nah, ini juga itu tidak mudah kita mendesain ini. Kenapa? Kita menggabungkan beberapa data. Ada data spasial. Data peta ini adalah data spasial. Ya, data spasial yang kita peroleh dari sumber yang resmi. Jadi kalau misalkan Anda sebagai apa itu provider perusahaan BI, business intelligence, tentu harus Anda beli ya data peta ini, ya data peta spasial ini, atau juga dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sehingga dari data-data tadi itu, data topografi dari suatu negara, mau kita lengkapi dengan data apa? Data demografi boleh, gitu kan? Data penjualan produk tertentu pada suatu daerah boleh, gitu kan? Sehingga data itu kaya dengan informasi. Nah, untuk kita merancang ini, saudara-saudara, tentu kita nggak cukup dengan Excel. Excel nggak sulit untuk mengakomodir di dalam bisnis intelijen. Ya bisa ya kan untuk level-level yang analisanya yang tidak terlalu kompleks ya. Hubungan grafik ya dua dimensi, tiga dimensi, bar chart, pie chart, donat ya, subpie itu masih bisa ya. Tapi kalau data yang sudah kompleks seperti ini tentu kita butuh tools atau aplikasi yang bisa menjalankan fungsi daripada business intelligence. Ya, ini provide ya information visualization. Nah, gitu ya. Tentu ini itu sudah sangat itu bagus ya, sangat lengkap, sangat betul komprehensif gitu ya. Nah, kalau gitu apa fungsi anak-anak informatika atau sistem informasi di sini saudara-saudara? Ini merancang visualisasi. Dan merancang visualisasi ini gitu kan, seinformatif mungkin. Orang itu langsung melihat nih kan, jelas. Misalkan ini adalah petanya Amerika ya, mulai dari Amerika itu East Coast ya, ya pantai timur sampai ke West Coast ya, dari barat sampai ke timur ya. Dari kelihatan, misalkan saya ingin lihat gitu kan di daerah negara bagian mana yang penjualan produk saya paling bagus. Nah, langsung mencari kan, langsung muncul sendiri. Ya, itu kan ya. Kemudian kok bisa di situ paling laris? Bagaimana sales marketing saya di daerah situ? Bagaimana gudang saya di daerah situ? Itu langsung muncul seret seret seret. Nah, Nah, itu saudara itu mendesain seperti ini itu kan memang nggak mudah ya. Jadi anak-anak informatika sama sistem informasi ini merancang daripada visualisasi data aja itu sudah ada metodenya sendiri. Ya karena itulah dibakukan menjadi ilmu BI ini. Ya. Nah itu pun nggak cukup ditambahi dengan tabel penjelasan di sebelah kanan mengenai suatu rating, suatu penilaian review dari customer. Nah itu ya. Sehingga data itu kaya. Ya satu page tapi data itu kalau dijelaskan akan sampai beribu-ribu lembar, ya. Karena itu betul yang disampaikan oleh idiom ya bahwa itu picture gambar itu paint a thousand word, ya. Gambar itu mewakili 1000 kata.
ya, lebih dari 1.000 kata. Nah, gitu ya. Jadi ini paham ya saudara melihat contoh BI itu ya. Halo, Iya, Pak, paham. paham ya. Jadi BI itu Baik, Pak. tidak sekedar grafik biasa, ya, tapi dia adalah visualization of information gitu kan, represent yang menyatakan gitu kan performansi suatu bisnis. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak hanya itu tidak hanya grafik yang usual ya, yang biasa kita desain gitu kan waktu waktu zaman SMP, SMA kan hubungan antara X dengan Y, hubungan katakanlah kuadratik, linier, parabolik ya, tidak ya. Dia adalah representasi yang lebih dari itu, yang analitik ya, yang interaktif gitu ya. Kemudian dia kompleks ya, mencerminkan data-data yang kompleks ya. Kemudian juga bisa digabungkan dengan data-data time series ya, spatial series ya kan. Boleh. Ya, terutama data itu pasti time series ya. Data itu pasti berubah-ubah dalam kurun waktu. Sementara ya, BI ya ditantang gitu kan menghadirkan data-data tadi itu yang selama ini belum terakomodir dengan software-software yang kita kenal ya. Nah, gitu ya. Sehingga data-data tadi itu kan kalau kita ekstrak informationnya gitu kan ketahuan ya. Oh, di sini terjadi penurunan. Oh, di sini terjadi peningkatan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ya. Jadi adalah salah satu contoh gitu kan bagaimana kita bisa melakukan monitoring ya. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara, pengelola bisnis ya atau pemilik bisnis itu bisa melakukan monitoring, reporting ya dan juga pengelolaan ya. Dari dalam satu dashboard ya, sistem gitu kan. Monitoring melihat ya, mengamati sudah bisa. Reporting ya melaporkan ke manajemen atas atau level manajemen yang lebih atas bisa dilakukan dan pengelolaannya ya. Sehingga data tadi itu kan akhirnya apa? Menjadi strategi bagi perusahaan gitu kan untuk menjaga performansinya. Jadi kalau perusahaan itu punya strategi pengembangan, strategi penjualan, betul nggak berhasil? Alat ukurnya apa? Nah, alat ukurnya adalah ini, itu bisnis intelijen. Jadi kalau perusahaan itu punya strategi pemasaran, strategi produksi gitu kan, apa ukurannya? Nah, ukurannya adalah ini. Ya, ukurannya adalah daripada performansi atau kinerja ya, yang itu bisa divisualisasikan dalam informasi ya. Nah, ya, kemudian dia bisa mengkomunikasikan strategi secara efektif ya, karena dia melihat data, melihat informasi. Dia bisa mengekstrak informasi itu dengan cepat. Oh, ini penurunan. Kalau penurunan apa yang harus kita lakukan? Nah, itu langsung dia ambil suatu tindakan ya. Kemudian memantau performansi ya untuk mengejar target. Nah, ini juga penting ya. Jadi itu memonitor atau mengamati kinerja kan dalam mengejar target ya, mengejar tujuan. Nah, kita pun tahu ya, targetnya adalah tahun ini 100. Kok bulan ke-6 baru tercapai 50? Wah, ini berarti harus ngejar 6 bulan lagi untuk ngejar 50 lagi. Nah, ketahuan dari mana? Ketahuan dari data tadi ya, information visualization. Nah, gitu ya. Kemudian menganalisa tren dan varians ya, menganalisa tren dan perubahan ya, menganalisa kecenderungan dan perubahan-perubahannya ya, supaya itu bisa kita ketahui dengan cepat. Nah, gitu ya. Kemudian adalah data itu mampu itu mengkomunikasikan hal yang kompleks ya, menjadi karena apa, data itu kaya. Tadi saya jelaskan, saya tunjukkan kepada Anda kan, ada data spasial ya, distribusi suatu produk, distribusi suatu barang gitu ya, atau yang dikaitkan dengan demografi. Demografi itu artinya adalah peluang pasar, peluang untuk memasarkan produk. Nah, kemudian juga bagaimana distribusi supply engine dari perusahaan di daerah itu ya, kemudian strategi marketing di daerah itu, semuanya tampil semuanya. Yang itu adalah sangat kompleks sekali ya. Jadi menggabungkan antara konsep spasial data, time series, data resource perusahaan, sampai data-data yang lain-lain juga. Nah, apa saudara-saudara? Akhirnya apa? Data ini adalah communicate complex information secara cepat. Nah, ini ya, yang memberitahukan ada informasi kompleks dengan cepat. Nah, ini ya, communicate complex information quickly dalam satu tampilan, ya, dalam satu dashboard. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu nggak capek-capek, ya. Perusahaan-perusahaan itu nggak capek-capek gitu kan untuk melakukan apa saja, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, ya.
Halo, saudara. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sebagai langkah pertama, saudara-saudara, itu tugasnya adalah, nanti saya tulis di LMS ya, tugasnya ya. Tugasnya adalah Anda mencari contoh, ya, visualisasi bisnis intelijen yang menggambarkan satu, ya, kompleksitas data, ya. Yang kompleksitas data tadi itu sebagai saya sebutkan contohnya adalah ada data spasial, ya, data spasial peta suatu negara gitu kan, itu boleh Pak, ini saya nggak negara Pak, boleh nggak peta provinsi, boleh ya. Data spasial digabungkan dengan data-data performansi perusahaan, Pak, boleh nggak digabungkan dengan data eksternal, misalkan data potensi pasar, boleh. Ya, itulah memang tugas kita ya, tugas kita untuk merancang kan apa hubungannya data eksternal dengan data itu performansi perusahaan. Ya, itu ada peluang Pak supaya muncul gap-nya. Saya merancang konsep gap opportunity. Ya, gap opportunity misalkan adalah tahu itu kinerja perusahaan disandingkan dengan peluang yang ada pada suatu daerah. Nah, itu boleh sehingga nanti top manajemen bisa mengambil keputusan. Oh, ini kita perbanyak di sini. Supply engine produk kita pusatkan di sini. Nah, itu kenapa? Akhirnya kan gain revenue semakin tinggi, perolehan pendapatannya. Nah, memang ini sulit ya untuk merancang konsep ini ya. Kalau menganggap itu kita juga harus belajar konsep bisnis juga ya. Karena anak-anak informatika atau sistem informasi kan untuk merancang ini betul memang harus belajar disiplin ilmu lain ya. Konsep ilmu bisnis tentunya ya. Tapi nggak apa-apa kan ini sebagai pendahuluan, sebagai kita mengenal metode itu sistem informasi dalam untuk bisnis ya kan itu sangat perlu sekali ya. Jadi tugasnya nanti adalah mencari contoh-contoh visualisasi grafis di dalam BI yang menggambarkan kompleksitas suatu data. Bisa saudara ya? Halo? Baik, Pak. Dan Iya. Baik, menjelaskannya, Pak. dan menjelaskannya ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah nanti saya berikan contoh gitu kan. Anda mulai registrasi di dalam platform online ya untuk mengolah data-data bisnis intelijen ya. Sebagai contoh yang terkenal itu saat ini adalah ada beberapa contoh ya, ada Tableau ya, ada Power BI gitu ya. Nah, atau yang lain, boleh yang lain. Pak, Excel boleh nggak? Excel itu sebenarnya bisa juga digunakan Excel itu. Ya, Excel itu juga yang paling basic juga digunakan ya. Tapi dia tidak bisa sekaya dan sekompleks gitu kan seperti aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu. Ya, sebagai gambaran hubungan ya kan, grafik ya visualisasi dia udah bagus sekali Excel itu. Cuman sampai dibawa ke level analitik ini mah agak sulit ya karena kita agak manual. Tapi kalau software-software yang profesional seperti Power BI, Tableau itu memang digabungkan dengan unsur coding, programming sehingga kita bisa mendesain itu sangat kompleks, sangat kaya dengan informasi. Nah, itu sudah ya. Ada dua tugas ya. Halo, Iya, Pak, siapa? baik, Pak. siap ya. Siap, Jadi siap. nanti saya kepingin melihat Anda dulu melihat contoh-contoh daripada visualisasi data di dalam bisnis intelijen ya supaya nanti jadi inspirasi gitu kan. Oh, kalau gitu saya bisa ya membuat ini ya, menggabungkan data ini menjadi satu konsep, satu dashboard visualization yang itu nanti bisa dilengkapi dengan betul vokalisasi atau dynamic zooming ya sehingga kita bisa dynamic zooming gitu kan. Oh, begini ya saya datanya tadi ya bisa bisa ngezoom di area-area tertentu yang itu pasti dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, saudara? Silakan. Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, saya Melia, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk tools yang digunakan itu harus Tableau sama Power BI, Power BI ya, Pak, ya? Atau ada yang lain, Pak? Boleh yang lain? Soalnya setahu saya kan Power Boleh. BI itu punyanya Microsoft ya, Pak, ya? Gimana? Power BI itu punya Microsoft ya, Pak? Power BI itu, mungkin ya, saya belum pernah baca itu ya. Boleh nggak, Pak, kalau misalnya pakai kayak Google Data Visual itu, Pak? Boleh, boleh, boleh. Iya, Pak. Ada ya Google ya? Saya belum ngecek saya. Waktu itu sih pernah pakai, Pak, untuk Ya, ini di kantor, ya. kalau boleh, kalau ada boleh, karena masalah yang penting gratis. Eh, Tadi saya mau ya. sebutkan free ya, tidak Iya, Pak. berbayar, tidak. Kan ada student version ya, ada juga Iya. ada yang versi umum ya. Jadi Ya. kita mengenal dulu, kita gunakan yang gratisan dulu aja ya. Siap. Yang profesional kan memang harus bayar ya, seperti Power BI yang
levelnya expert ya, atau Iya. tablet. Jadi kita gunakan yang gratisan, kita mengenal dulu ya. Saya setuju. Softwarenya bebas ya. Yang penting adalah itu bisa kita gunakan untuk Power BI, untuk information visualization tadi itu. Gitu. Tadi Kasih namanya Pak. apa? Google? Gimana Pak? Yang Google tadi namanya apa? Eh, Data Studio Pak. Google Data Studio. Oke, saya coba Ya, cari ya. iya Pak. Bentar ya. Nanti saya rekomendasikan ya. Gitu ya. Jadi goalnya adalah dengan tugas ini adalah Anda mendapatkan ini apa itu contoh-contohnya dulu ya. Kemudian juga Anda mendapatkan ide dan gagasan kan untuk kira-kira bisa membuat sendiri ya. Jadi seringkali di dalam tugas akhirnya anak-anak sistem informasi kan itu salah satu kelemahannya adalah belum sampai di level bisnis intelijen. Padahal kan dia Pak saya mendesain sistem penjualan ini, sistem transaksi ini gitu kan. Nah, representasi datanya yang belum gitu ya, gitu. Ya walaupun hubungan dua variabel nggak apa-apa ya, X sama Y gitu ya. Datanya scatter pun boleh, tapi kita sertai dengan pola, ya pembacaan pola. Pembacaan pola, scatter boleh gitu kan. Pembacaan variansi error boleh gitu kan. Data histogram boleh, apa saja boleh. Yang penting adalah itu menggambarkan suatu performansi bisnis ya atau kinerja bisnis ya. Begitu saudara ya. Ya, baik, Pak. Oke. Kalau begitu kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini ya. Ini sebagai tugas saya harapkan nanti bisa dikumpulkan barengan dengan UTS ya. Oke. Minggu depan kita progres ya untuk itu menjelaskan contoh aplikasinya ya, saudara. Baik, Pak. Setelah Pak, UTS terima baru nanti kasih kita infonya, Pak. kita simulasi ya, simulasi paling mudah memang dengan Excel. Semua orang pasti bisa ya kalau Excel ya. Tapi saya lihat dulu kan, kalau misalkan data itu cukup dengan Excel ya. Nanti kalau analitiknya bisa kita tambahi cara manual. Ya walaupun Power BI itu seharusnya by programming ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa sebagai langkah awal mengenalnya bisa kita lakukan secara manual dulu ya. Oke, saudara, itu kita akhiri dulu pertemuan kita pagi ini ya. Ini saya rekam dan nanti saya unggah di LMS dan di YouTube ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak banyak, Ucuk Pak. mohon izin. Pak. Pak, Terima kasih. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, halo. Pak untuk materinya mohon maaf belum diunggah ya Pak ya? Yang mana? Materi yang ini. Oh, belum. Ini saya unggah juga semuanya ya. Yang Oh PDF-nya iya baik Pak, makasih Pak. baca ya. Oke, ya. Oke, nanti saya unggah ya. Ya.